Teh Widya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya dari ATCS. Tapi sebentar nih, aku mah kayaknya mau buka masker. Oke boleh. Karena udah divaksin kan? Ya Sudah udah. divaksin, alhamdulillah. Teteh kalau mau buka juga mah enggak? Oke, aku dipakai. Karena saya merasa bau mulutnya feedback. Jadi mending dicopot gitu. Oke. Iya. Teh Widya ini dari ATCS yang Ya. dimana selalu terdengar suara-suara Cempreng. suara-suara misterius di lampu merah. Betul, Teh. betul. Ya, mungkin beberapa warga Bandung juga belum belum tahu banyak gitu tentang ATCS. ATCS teh singkatannya apa? ATCST singkatannya Area Traffic Control System. Oh, area coy, lain air. Tadi nyebut air nih. CAI. Air Area Traffic. terdapat cai sungai. Area traffic control system. Betul. Yang suka ada di lampu merah ada berapa titik teh itu? Kalau kameranya, kalau ATCS-nya mah satu di tiap kota itu satu. ATCS-nya mah cuman kita memantau itu ada kamera 232 yang terpasang di 99 titik. Di Kota Bandung. Ya, di Kota Bandung. 232 enggak di liar itu teh. 99 titik. Liar sih kadang, tapi Pusing, karena kan? sudah terbiasa ya. Maksudnya kan layar banyak ya kalau misalnya aku lihat di stories gitu ya. ATCS teh di kantor itu wah layar. Kira-kira berapa harga TV itu teh? Wadaw, berapa ya? Kan banyak banget itu Banyak ya. banget. Paling jauh di mana? Paling jauh itu kita tersebar sih. Paling jauh itu paling Gede Bage ya. Gede Bage sama Ujung Berung yang paling timur itu. Ujung Berung ada. Ada. Paling timur Ujung Berung, paling barat Paling barat Ciberem. Oh, Ya. perbatasan Ya, perbatasan. antara Bandung dan Cimahi ya. Betul. Tuh itu ya singkatan ATCS itu adalah Area Traffic Control System. Betul sekali. Gitu. Kalau kerjanya ngapain itu teh? Selain Kerjanya? memantau orang-orang yang melanggar gitu ya. Terus memantau kemacetan. Kalau sekarang pas kita lagi syuting itu lagi ada demo buruh ya. Itu apa aja selain itu teh? Sebenarnya fungsi ATCS sendiri itu fungsi utamanya itu salah satunya untuk mengatur traffic tentunya ya, sesuai dengan namanya mengatur traffic yang terkoneksi ke persimpangan. Karena kita juga ada 99 titik itu terkoneksi ke beberapa terkoneksi ke ATCS untuk kita atur, misalnya ada kepadatan kita atur. Kemudian fungsi berikutnya juga selain itu kita bisa membantu untuk perjalanan VIP. Selain itu juga damkar, ambulans juga. Ya, jadi kalau misalnya ada kebakaran nih, kita kan ada radio komunikasi yang terhubung ke dinas kebakaran gitu ya. Terus misalnya ada kebakaran nih, kita langsung pantau di mana titik kebakarannya. Dan biasanya dari Mako Pusat itu di Jalan Sukabumi mereka meluncur, misalnya di daerah Gardujati gitu kebakarannya. Nah, untuk persimpangan yang terlintasi oleh damkar itu kita hijaukan semua. Oh, hijaukan teh tidak macet gitu ya. Jadi kita lampunya tuh dihijaukan semua. Selain itu juga kita menginformasikan di persimpangan bahwa akan ada lintasan pemadam kebakaran atau ambulans seperti itu. Jadi agar memberikan prioritas seperti itu. Yang urgen-urgen diutamakan ya. Betul. Termasuk misalnya ada RI1 gitu ya. Yang diperbolehkan oleh undang-undang. Nah, itu di bawah itu sesuai peraturan berarti gitu ya. Sesuai peraturan. Tidak berlaku untuk orang-orang yang kebelat gitu. Misalnya aduh teteh saya pengen ke toilet tolong. Karena kalau ambrol di jalan ngerepot ya. Itu mah terserah. Mau batu, nyakuan batu aja itu. Iya betul, itu manjur loh. Asal sugesti itu mah. Sugesti gak ada medisnya. Bawa batu. Sugesti nak kudu kuat. Oh iya benar sih. Tapi aku pernah juga tuh waktu zaman SMA gitu. Oh, tapi manjur. Lagi main bola kan sakit perut. Nyakuan batu ya. Ente murah gitu. Murah semuanya sama isi perutnya juga. Karena itu mah emang mulas aja itu. Tidak tertahan gitu ya. Jadi apa ya namanya, mengatur tadi lalu lintas ya, trafik lah ya, terus juga mengingatkan juga termasuk gak sih teh? Betul itu masuknya itu fungsinya ke informasi. Jadi kita memberikan informasi kepada masyarakat lewat sosial media tentunya. Selain itu juga lewat pengeras suara yang tersambung ke persimpangan. Kayak seperti kemarin kan ada demo tuh di wilayah Gedung Sate, dan itu akses di atas flyovernya pun padat. Nah jadi kita memberikan imbauan, memberikan informasi di persimpangan sebelumnya, Cihamplas, Cipaganti, Pasir Kaliki, Pasteur, kita
memberikan imbauan informasi bahwa ada kemacetan, kepadatan di atas flyover menuju ke Gasibu, dan silakan untuk masyarakat untuk mencari alternatif jalur lain. Bisa pergunakan Jalan Riau misalnya. Memberikan antisipasi kemacetan gitu ya. Tuh, gitu. Jadi bukan cuma sekedar ngingetin pakai helm gitu kan. Kalau kita selama ini taunya buat ibu yang tidak bawa motor, ngapain bu di jalan? Parodi ya itu. Ya, oh itu masuknya parodi ya? Ya itu. Padahal pada kenyataannya atau pada aslinya itu nggak kayak gitu. Ya itu fungsi tambahan sebetulnya. Kalau untuk parodi, karena fungsi itu tadi 3 ya, 3 udah disebutkan. Nah 1 lagi itu fungsinya kita pelayanan ke masyarakat. Pelayanan ke masyarakat itu kita kan ada rekaman CCTV ya. Nah yang rekaman CCTV-nya tuh tersimpan di server kita 2-3 bulan. Biasanya itu untuk yang korban kecelakaan atau korban pencurian atau kriminalitas itu bisa datang ke ATCS dengan membawa surat dari kepolisian gitu. Jadi kita melayani masyarakat juga melalui rekaman yang kita simpan gitu. Jadi bisa ditampilkan ulang seperti itu. Oh gitu. Kalau untuk parodi mah itu sebetulnya fungsi tambahan sebenarnya, karena kan dulu awalnya awal booming itu kan kita lagi ada imbauan nih, kita mengimbau, terus kita rekam, belum ada editing segala macam. Jadi kita rekam pakai HP biasa gitu. Terus kita upload ke IG dan ternyata reaksinya ya viral, terus reaksinya juga positif. Banyak orang yang lanjutkan gitu, ngingetin masyarakat lewat cara yang tidak kaku, menghibur gitu. juga gitu. Oh, pokoknya mah itu mah konten hiburan lah ya, dari teman-teman ATCS gitu. Dan kalau aslinya imbauan itu harus sesuai SOP gitu. Nggak ada musik, nggak ada. Cuma sekarang kan jedak-jeduk tuh musiknya ya. Karena yang terakhir aku lihat tuh yang itu yang video si AA nggak sih, simbol cinta. Yang Cikutra ya. Oh itu tuh Cikutra ya? Pahlawan ya? Cikutra itu yang terbaru banget. Oh Cikutra ini yang mau ke Widyatama ya? Itu. Oh iya. Itu yang paling baru, yang akangnya lagi dicari juga nih sama netizen. Ditanya-tanyain tiap live IG, Min si akang yang Cikutra mana? Ada yang kenal meren ya? Bisa jadi. Cuman mungkin dia diam. Cuman gak comel. Bisa gitu. Itu cepu. Itu comel jadinya. Oke. Nah untuk ATCS sendiri teh kan maksudnya itu berkaitan dengan ya jalan raya lah gitu ya, terus kemacetan. Berarti ini di bawah dari Dinas Perhubungan. Betul sekali. Ini teh subbagian apanya Dinas Perhubungan? Bidang manajemen transportasi. Oh gitu. Ngerti tuh? Ngerti? Oh bagus saya ngerti mah tuh. Beda apa tadi, manajemen transportasi. Oh gitu ya. Tadi teh yang udah dijelasin ya kalau fungsinya adalah mengatur lalu lintas. Lampu merah juga diaturnya dari kantor ATCS juga. Dari ATCS bisa juga dari control box yang ada di persimpangan. Biasanya itu sama kepolisian diaturnya. Aku tuh penasaran di mana switcher lampu merah ya. Karena kalau lihat Pak Polisi gitu ya, sok ngobok-ngobok itu. Ya yang box itu yang box itu yang biru kan biasanya kan. Oh itu teh ininya settingannya di situ ya. Iya, betul. Oh gitu. Berarti kalau misalnya yang di Soekarno-Hatta yang lama itu di situ kantornya. Ya. Tolong lebih dipercepat Bapak Ibu ya. Tapi untuk Samsat sendiri memang volume kendaraannya itu yang banyak banget. Jadi banyak tuh orang yang rumahnya tuh di seputaran Margahayu, daerah sana Rancabola. Gitu. Iya. Nah kerjanya di pusat kota. Mereka keluar dalam waktu yang sama, jadinya ya penuh gitu. Oh, paling lama berapa sih teh lampu merah? Paling lama kalau di Samsat. Di seluruh Bandung. Seluruh Bandung. Kalau ngomongin paling lama mah kayaknya perasaan kami semua warga Bandung itu merasa memang Samsat paling lama kan? Berarti itu patokannya? Enggak sih, kalau sesuai sistem ya, nggak diapa-apain nih gitu. Itu paling lama dalam satu putaran itu 360 dibagi 60 tuh berapa tuh? Banyak. 5 menit. Tapi itu tidak di persimpangan kecil ya. Itu berlaku di persimpangan besar seperti Samsat kayak gitu. Kalau di persimpangan kecil kayak Merdeka Aceh itu mah nggak sampai 2 menit. Merdeka Aceh itu yang Jalan Merdeka sebelum setelah BIP. Nah, itu kan ada persimpangan. Nah itu mah nggak terlalu lama karena lampu merah pun settingannya itu disesuaikan dengan besar kecil volume kendaraan kan. Kalau misalnya tidak terlalu banyak volume kendaraannya ya disesuaikan sedikit gitu waktunya. Sama teh kayak aku kan pulang ke Setiabudi. Cipaganti setelah Ardan tuh. Oh iya. Kan kalau malam teh cuma 5 detik masa. Kan saya teh sieun ya, poek gitu di situ teh.
pas mau maju lagi di bawah, masih di bawah tuh. Pas udah maju, nah nggak sebenarnya gitu. Tapi kalau siang enggak gitu, jadi cuman malam doang di situ dingin. Sebentarnya berarti memang disesuaikan dengan jumlah atau volume kendaraan yang melintas di jalur situ. Betul. Oh itu, jadi untuk warga Bandung yang suka protes, nah dia masa kedeng itu teh berarti menurut tinjauan itu teh berarti volume kendaraannya nggak terlalu banyak. Iya. Kayak Cijagra teh mana? Cijagra teh yang ini mau Buah Batu ke sini. Oh iya, itu juga kan tidak terlalu lama. Nggak terlalu lama, beda sama Buah Batu yang batunya sebelah situ kan, itu lama. Oh. Karena memang itu persimpangan besar kan kalau Buah Batu dari Bojong Soang, dari Batu Nunggal itu banyak sekali. Ya begitu. Jadi itu warga Bandung. Pertanyaan saya sih sebenarnya ini mah terjawab ya kan. Kenapa lampu merah Soekarno Hatta itu lama, atau yang di Samsat ya, Carrefour situ. Itu kenapa lama? Karena volume kendaraan dari tiap sisinya itu banyak banget. Itu kan ada yang dari Kircon, ada yang dari sana teh Ibrahim Haji ya? Apa sih itu? Binong. Dari Binong, Ciwastra, Binong, dari Gede Bage, dari arah Bawah Batu. Ada yang dari Ciwidey juga lewat situ bisa kan? Wow, jauhnya. Puputaran. Jauh lah pokoknya mah. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau misalnya tadi kan udah disebut kalau ATCS kemarin habis open recruitment. Ya. Syaratnya buat bisa bergabung sama ATCS teh harus apa? Tes lain tadi ya, requirement-nya sebagai komunikasi lah, informasi, IT. Tapi apa yang harus dipersiapkan untuk bisa bergabung bersama teman-teman? Dipersiapkan ya, harus dipersiapkan ini sih, loyalitas. Mental juga tentu karena kalau misalnya ada apa-apa nih, kebanyakan netizen tuh komplainnya ke ATCS gitu, KDM, cai saat ke ATCS. Bahkan pernah waktu itu ada anak SD, dia ngirimin soal matematika ke ATCS. Iya, aljabar. Segala ke ATCS gitu. Mohon maaf Ade. Ya ATCS kan untuk mengatur lalu lintas, bukan mengatur perhitungan. Tolong deh ya gitu. Apalagi rumus Pitagoras, pasti teteh udah lupa rumus Pitagoras kan? Naon sih eta? Pasti anak IPS tuh, ya kan? Teteh IPS tuh sama kayak saya. Taluk lah disuruh hitung-hitungan mah. Iya, ya itu sih yang harus dipersiapkan, mental, kemudian loyalitasnya, sama kemampuan dalam dalam berbicara gitu ya. Communication skill. Ya, itu juga kan kita sering ada kunjungan ya. Sering ada kunjungan dari media atau dari luar kota. Kayak kemarin tuh terakhir kita kedatangan dari Disub Palembang, yang ya pasti kan mereka kayak butuh penjelasan ATCS di sini seperti apa. Jadi kita harus bisa gitu memberikan informasi dengan detail, dengan sopan juga. Betul. Kayak gitu. Karena attitude yang nomor 1. Ya itu dia. Betul ya. Sekali. Oke, baik, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya dari netizen nih. Aku mah di sini bertugas buat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan wargi Bandung. Siap, ya. Sikat. Pelanggaran paling sering dijumpai di lampu merah. Selain kalau tanpa helm udah sering ya? Udah sering. Yang lain selain itu? Yang lain selain itu reptil. Rempet tilu. Oh, rempet tilu. Suka ada yang bawa anaconda. Enggak kan? Enggak dong. Oh, rempet tilu ya. Rempet tilu. Itu sering apalagi kalau di sore hari di Simpang Otista Asia Afrika itu dari arah Pasar Barunya banyak banget yang rempet tilu. Gak pakai helm. Gak pakai helm juga, terus gak pakai masker. Terus kadang plat nomor di depannya ada, tapi di belakangnya kosong. Ditaruh dua-duanya di depan kali. Teteh nggak ngecek itu, harus kayaknya di double. Satu di atas, satu di pelek gitu tuh biasanya mah. Kayak gitu. Terus selain itu juga berhenti di zebra cross itu masih banyak sih. Padahal bener, udah jelasnya itu tuh marka zebra cross, tapi nah cicing gidinya gitu. Hal kecil itu mah ya. Iya, hal kecil, tapi kan itu tetap yang punya haknya kan penyeberang jalan. Betul. Benar. Kalau misalnya ada dulu tuh sempat video yang viral teh, mobil diinjek sama pejalan kaki. Oke. Itu yang salah mobilnya apa yang injeknya? Itu udah video lama ya, dan kalau nggak salah itu emang buat kebutuhan konten sih ya sebenarnya. Jadi ya yang salah kalau dua-duanya kacamata sih, kacamata kita. Dua-duanya sih, karena dia mobilnya udah berhenti di zebra cross nih. Tapi si penyeberang jalannya tuh tidak langsung frontal gitu. Padahal kan bisa kan dengan santun dulu gitu. Nggak langsung pakai tindakan kayak gitu juga. Bisa dengan cara menabrakkan mobilnya. Karena kan siapa tahu pengemudinya memang sudah sepuh atau bagaimana kan kurang tahu juga kita. Jadi kalau bisa mengingatkan masyarakat akan ketertiban bagus, tapi
jangan lupa sopan santunnya juga caranya gitu jangan sampai bener, ya. Ekstrim tapi ternyata salah kan. Oh iya benar-benar, berarti kalau gitu mending ditegur, punten Pak, gitu. Bapak tos lunas mobil. Gitu pamit acan. Mending dengan sindiran kata-kata gitu daripada. Tapi sekarang mah teh kalau di jalan raya itu kan orang teh emosinya mudah terpancing ya. Kadang ditegur dengan baik-baik juga, itu teh biasanya mah jadi masalah sebenarnya mah gitu. Jadi yang paling benar adalah hiraukan. Udahlah gitu. Jangan diambil pusing ya. Berarti itu ya. Pelanggaran paling banyak di lampu merah tuh di tanpa helm. Iya, terus kopo itu banyak banget yang kopo, simpang kopo itu belum waktunya hijau tapi mereka udah inisiatif. Udah maju. Padahal itu bahaya kan, nerobos lampu merah. Ditambah juga kan sekarang di kopo tuh ada proyek ini kan flyover ya. Nah itu banyak kendaraan besar yang keluar masuk gitu, jadi sangat berbahaya gitu. Padahal mah sabar dulu aja, nanti juga kebagian hijaunya gitu. Iya makanya, padahal hijau tuh gak akan sampai setengah jam ya. Enggak ada lampu hijau mau kemana-mana ya didinya. Cuman mau kebagian kadang gitu kalau lagi bawa mobil teh. Kalau paling belakang macet udah 3 kali lampu merah pasti kebagian itu. Pokoknya yang sering aku temuin beberapa kali lampu merah itu adalah lebih panjang. Ya, itu yang mau ke arah kopo itu. Terus Samsat mah sudah pasti ya. Karena sekali ewang gitu itu mah. Sama daerah-daerah timur sih, daerah sana memang kayaknya karena volume kendaraan yang tinggi gitu ya. Dan persimpangan besar juga kan. Persimpangan besar juga gitu. Karena si Soekarno-Hatta tuh sebutannya kan bypass ya. Iya bypass. Harusnya mah kan gitu. Sekarang ya namanya juga Kota Bandung. Pinuh. Sing salabar we. Oke. Ada lagi teh. Siap. Aturan yang paling sering dilanggar tadi kan pelanggarannya. Aturannya nih kayak tadi kan zebra cross. Gitu. Lampu. Kalau misalnya lampu motor mati itu suka ditegur enggak? Kalau lampu mati enggak sih. Kan itu juga pelanggaran lalu lintas. Iya tapi kita jarang sih itu. Kalau sekarang kita lebih seringnya tuh masker. Karena kan masih pandemi juga gitu. Terus selain itu juga kendaraan roda 4 yang berhenti di RHK gitu. Memang sih payung hukumnya belum kuat, cuman kita harus mengingatkan juga gitu bahwa itu kan udah jelas nih RHK itu ruang henti khusus sepeda motor, tapi masih aja ada kendaraan mobil ya. Cuman kendalanya kalau ngehimbau mobil itu kadang mereka nggak kedengeran ke mobil karena bohong, kan teh. bohong ya. Kedengeran itu. Hujan aja berisik mobil sekarang mah. Pura-pura ya. Pura-pura pingsan guys di dalam mobil. Kedengeran kita aja kalau lagi jalan kemana, kalau ada ATCS yang lagi menghimbau pengguna jalan kedengeran ke dalam. Kecuali kalau dia pasang subwoofer di mobilnya. Dengerinnya misalnya Bring Me The Horizon gitu. Nah kedengeran itu mah. Apalah ya nama. Coba gitu. dipaksakan lah. Oh gitu, RHK juga ya. Kan di Pasteur mah kalau gak salah Hasan Sadikin itu suka jadi ya, Pasteur Kanisi suka jadi ya. Itu kan ada RHK adalah itu dari ATCS juga? Iya dari ATCS. Playback itu mah ya. Oke, nanti tiap ada itu ada tete yang ngomong gitu. Kasihan garing ininya. Garing. Kayak bioskop kan itu juga playback gitu ya. Oh gitu. Oke, baik. Itu kalau misalnya melanggar kayak gitu ada sanksi pelanggaran lalu lintasnya enggak atau kalau ATCS mah enggak sih, enggak ke penindakan, kan kita tidak bisa menindak ya. Kepolisian kan. Satlantas gitu. Berarti. Apalagi kalau misalnya kita lagi imbauan terus di lapangannya itu ada petugas kepolisian, itu enakan banget karena langsung disamperin sama petugasnya. Pak, iya Pak, nu tah, Pak, tah, saya tah. Pernah juga waktu itu di Simpang Taman Sari, Baltos. Taman Sari Baltos. Iya. Nah, itu dari arah Baltosnya teh ada tuh motor gak pakai helm, gak pakai masker, terus si plat nomornya juga nggak adaan. Kita imbau tapi dia tuh malah belagu gitu loh, malah kayak songong nantangin gitu. Ternyata dari arah Cikapayangnya kan merah hijau tuh yang dari arah flyover tuh. Jadi ini merah. Nah dari arah si Cikapayangnya itu ada polisi lagi nunggu lampu hijau gitu. Kan kita imbau tapi si motornya tuh malah belagu gitu. Ngeyel. Akhirnya kita juga kaget, kirain masyarakat biasa soalnya pakai jaket kan bukan pas waktu jam rawan gitu. Nah, itu jam berapa teh? Jam berapa ya? Jam 11-an? Malam? Mau siang enggak? Siang. Nah pas gitu dari arah Cikapayang tiba-tiba ada motor nyamperin gitu. Dia langsung yang turun gitu. langsung nyuruh dia turun. Terus si A yang dihimbaunya teh nurut gitu. Terus saya bilang kan terima kasih untuk masyarakat yang sudah membantu mengingatkan. Nah pas dibawa ke pinggir
Ulah geningan polisi. Langsung kena ku polisi. Iya, teh abg masyarakat kata Pak polisinya teh. Langsung kena mental eta sih akang. Langsung mun. Langsung disuruh balik atau ditilang sama Pak polisi? Ditilang. Oh, ditilang. Karena kan itu pelanggarannya udah enggak pakai helm. Berarti Pak polisinya juga Satlantas ya. Terus lagi jam kerja juga berwenang berarti untuk melakukan itu kan. Betul. Lagi jam kerja juga. Oke, baik. Tuh, jadi hati-hati warga Bandung ya kalau misalnya kamu kemana-mana sekarang mah ada eagle eye di tiap lampu merah gitu nanti ditegur. Karena yang pertama kali pasti ditegur dulu. Nah, kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang membahayakan atau apa gitu ya untuk diri sendiri dan orang lain, baru itu diberlakukan penindakan karena sudah melanggar gitu. Jadi jangan takut kalau ditegur sama Tawidia atau siapapun di ATCS. Jojogedan weh, nggak jadi konten daripada aneh gitu. Karena pasti disuruh pulang. Karena aku juga sering lihat kayak misalnya ibu-ibu nggak pakai helm, kan suka senyum-senyum sih ibunya tuh ya. Sering ibu-ibu mah suka senyum-senyum gitu. Yang mending gitu. Karena ya harus sadar diri kalau kita salah mah ya. Toh ngeyel lah gitu dah. Naon sih SN lah gitu pakai helm. Mau dites, mau dicek STNK beda ya. Gitu. Oke, lanjut lagi nih. Tadi kan udah nih pelanggaran yang sering dijumpai. Yang paling aneh apa? Yang paling aneh. Reptil mah nggak aneh sih menurut aku mah. Reptil nggak pakai helm nggak aneh. Misalnya kan yang rame tuh kayak motor bannya satu misalnya. Yang paling aneh mah ini Kang, sering juga sih sebenarnya ini, dan baru minggu kemarin lah ngeimbau. Boncengan akang-akang sama teteh-teteh. Si akangnya udah pakai helm, si tetehnya tuh bawa helm tapi disikut. Oh, eta aneh sih. Nah, bawa helm tapi tadi pakai gitu loh. Kepalanya disikut kayaknya. Jadi pas kita imbau tuh, oh iya terus langsung serian, langsung diskusi. Malah diskusi bukannya dipakai gitu. Terus sekarang kita imbau tidak berdiskusi, silakan berdiskusi saat kerja kelompok saja gitu. Kita imbauannya kayak gitu. Terus malah seserian akhirnya dipakai. Udah dipakai langsung langsung kayak gini ke kamera. Nah, itu aja udah friendly lah Bandung mah dah tuh. Somenya tuh jangan yang tong gerang-gerung tuh nya. Gitu. Oh, itu ngegas lah. Itu salah satu yang paling aneh, yang pakai helm disikut. Iya, dan itu nggak sekali dua kali, sering banget, apalagi di Simpang Otista Gardu Jati. Mereka bawa helm tapi nggak dipakai, kayak buat apa gitu? Fungsi helm kan untuk melindungi kepala dari benturan gitu. Tapi kenapa dipakainya disikut? Ada yang pernah pakai helm kebalik nggak teh? Pernah. Ada. Bapak-bapak biasanya. Nah itu kan. Kemarin aku ngobrol sama Pak Isman, Pak pernah menindak nggak Pak yang helmnya dibalik, jadi kayak yang buat lehernya di muka, terus yang buat mukanya di leher gitu. Pernah, oh sama berarti, bagus. Dan kebanyakan itu bapak-bapak sih. Iya, karena itu teh antara memang malas menggunakan atau lebih nyaman gitu nggak tahu, karena kan empuk ya, yang buat leher ada empuknya di sini. Iya, gitu. Benar. Meternya garing ya skincare-nya. Iya benar. Aku tuh habis BB cream. Habis pakai BB cream aku teh. Sunscreen. Pakai sunscreen. Oke, lanjut lagi. Nah ini nih. Tilang teh. Sekarang kan aku tuh sempat menemukan beberapa spot lah yang ada. Iya, yang Buricak-Burinong ya? Itu kalau hujan serap. Asli aku sering kaseberot. Itu kan ada di Simpang 5. Iya. Sama di Simpang Buah Batu ada, Samsat ada. Yang dekat dari kita teh ini apa? Pelajar Pejuang. Di situ. Itu teh kalau boleh tahu fungsinya untuk apa teh? Itu untuk tilang, tapi untuk itu mah dipotret punya itu iya dipotret. Jadi tiap kendaraan itu ada rekamannya, jejak rekamnya lah gitu. Apakah dia tertib atau tidak gitu. Tapi untuk kamera tilang sendiri ini tuh punya kewenangannya dari kepolisian. Jadi ATCS mah tidak punya akses karena kan memang tidak menilang juga. Nah, kalau yang CCTV tilang mah itu punya Dirlantas Polda Jabar gitu. Oke. Tapi tilangnya di Bandung masih berjalan nggak sih? Mungkin masih ya. Mungkin. Karena di Dinas Perhubungan mah nggak ada kewenangan ke situ ya. Betul. Harusnya tidak menilang. Harusnya ini mah berkaitannya sama Ditlantas. Oke, berarti harus tanya Pak Isman lagi. Ya, Pak Isman undang. Nanti kita undang Pak Isman lagi. Oke. Nah, ini mah yang paling menarik nih Teh. Tadi kan sempat disinggung Kopo. Mana lagi banyak lah. Ini pelanggar atau daerah mana yang sering banget terjadi pelanggaran? Itu Kopo. Terus Cikutra.
Cikutra mah, yang tadi itu. Iya, yang ngasih tanda cinta. Simbol cinta. Terus Caringin juga banyak. Oh, Caringin, Simpang Caringin, apalagi yang dari arah pasar itu gak tau kenapa ya kayak banyak banget. Pedagang kayaknya meren. Ya mungkin. Tapi nggak semua pedagang mah asa tertib ya. Iya ada, bawa keranjang samping-sampingnya mah suka pada tertib pakai helm ya. Oknumnya lebih banyak ya. Blur ngomongin oknum teh blur gitu. Ada yang ngeyel kan ngeyel udah ada tuh. Sering. Kopo lagi dah. Banyak. Kopo teh ya gitu, jangankan imbauan kita dianggap radio butut gitu. Lampu berem ya dianggap lampu hijau ke mereka. Buta warna kayaknya mata di sana teh. Jadi belum waktunya hijau juga udah pada marah raju gitu. Dan ini itu tidak satu tapi banyak. Banyak ya. Ini mah jigana hijau cenah padahal mah berem mah pink cenah padahal hijau kumaha. Pakai feeling ya. Pakai feeling, intuisi itu mah mainannya teh. Udah beda lagi itu mah. Mantap Gue suka heran kan Kopo tuh ke arah selatannya suka kadang padat ya. Karena kan di yang pertigaan ini gening Caringin Kopo gitu di depan nanti setelah Kopo Soekarno-Hatta. Itu kan Manuel bukan sih itu? Enggak, yang bukan ya? Sebelumnya iya. Tahu. Nah, itu setelah Soekarno-Hatta ke arah Soreangnya itu kan ada kayak pertigaan gitu. Itu kan verboden ya, enggak boleh belok kiri gitu. Tapi suka banyak yang dari arah Cibadirnya enggak boleh belok kanan. Jadinya kan bertemu kan, padahal itu enggak langgar ya, tapi malah maksakeun. Akhirnya yang dari arah sini harusnya maju mengalir kesendatku iya kan. Akhirnya padat sampai ke persimpangan dan itu banyak banget setiap pagi sama sore, apalagi di rawan kerja gitu, masuk kerja atau pulang kerja itu banyak banget. Padahal mah lamun tengah langgar mah eta bisa mengalir gitu. Tapi karena yang melanggar jadinya gitu, jadi Kopo teh kumahanya kudu dijagaan wae kumaha. Pokoknya Kopo Gokil. Keren banget gitu. Oke, ya nggak semua orang Kopo juga sih itu mah ya. Tidak. Balik lagi oknum lagi ya. Tapi banyak oknum teh. Ya itu ya. Pokoknya lebih tertib lah dah, pakai helman tuh berat gitu ya guys. Ya gitu. Terus lanjut lagi kita ngobrol. Kita bacain lagi pertanyaan. Oke. Nah, bikin konten tuh teh kan tadi salah satunya bikin konten dari teman-teman ATCS teh yang menghibur lah ya buat warga Bandung, buat di sosial media. Tapi kan ini idenya dari mana aja sih? Maksudnya kayak yang kemarin dibikin jedak-jeduk. Itu jedak-jeduk apa namanya sih itu tuh? Iya, jedak-jeduk gitu. Terus kan dulu yang lagu apa gitu. Itu teh dari mana idenya teh? Idenya mah kita suka tiba-tiba aja sih. Dan kita kan ada tim kreatifnya juga, ada tim editornya juga. Kita juga menyesuaikan sama apa yang lagi ngehits sekarang gitu. Dari dulu juga kan pas lagi ngehits ini apa namanya? Dubbing. Jadi di persimpangan dubbing pakai cerita di film-film lah ya, gitu. Itu lucu. Kita pakai itu. Terus sekarang makin kesini hitsnya tuh TikTok kan. Nah, jadi kita menyesuaikan juga gitu loh. Malah juga TikTok. TikTok. Jadi kita menyesuaikan apa yang lagi hits sekarang aja ikut gitu. Tren berarti ya. Iya, ikut tren. Kita juga punya akun TikTok juga ATCS tuh. Jadi biar bisa menyebar lagi edukasinya. Nah, itu berarti kalau misalnya pengen lihat keantikan pengguna jalan, di follow TikToknya warga Bandung ya. ATCS Kota Bandung. Oke. Nah, ini nih kan mungkin ada beberapa orang yang kepo sama kondisi lalu lintas di setiap titik di Kota Bandung. Ada rencana buat bikin aplikasi CCTV ACTS nggak? Kita sebetulnya ada web streaming, ya. Iya, ATCS CCTV. Oh sorry, mohon maaf. CCTV ATCS. Ya. Apa sih? ATCS. Benar. Astagfirullahaladzim. Oke, CCTV ATCS. Ya. Itu ada sih di web. Oh, di web. Jadi kalau aplikasi belum, cuman kita adanya di web. Kalau misalnya mau cek, ada linknya di bio Instagram, tinggal diklik aja. Nah, gampang ya. Itu bisa lihat di mana-mananya. Bisa. Paling jauh timur itu di Cibiru. Cibiru belum ada sih untuk bundaran Ujung Berung, Gede Bage, Big Badge, gitu. Samsat juga ada, Pasteur juga gitu. Cuman mungkin delay beberapa detik aja sih. Delay aja dikit. Dan nggak bisa diatur, nggak bisa diputer-puter kameranya.
Iyalah. Karena kalau mau bisa diputer-puter, AA beli di SLR, pasang di situ gitu. Kalau nggak pasang GoPro, bisa muter sendiri. Iya. Oke, ini ada pertanyaan tambahan. Oke. Tujuan puisi dan lagu di perempatan teh apa tuh? Itu kan pas dulu ya awal-awal apa ya, buat promosi juga gitu, buat promosiin bahwa di Bandung teh ada loh teknologi yang bisa terkoneksi gitu dari pengeras suara di ruangan ke persimpangan. Jadinya kita puterin puisi-puisi atau imbauan-imbauan yang berulang itu gitu. Cuman sekarang memang belum ada lagi karena kita sekarang tuh lebih seringnya secara langsung gitu loh. Jadi langsung imbauannya gitu ke ketertiban lalu lintas gitu. Kalau dulu kan puisi, sekarang kita upgrade lagi. Kalau misalnya nanti mungkin banyak wargi Bandung yang merindukan bisa request gitu ya. Tolong puterin lagunya Unmesh Kamaleng dong gitu. Tapi kalau lagu biasanya kita weekend. Weekend itu khusus lagu kita puterin, memang tidak lama, tapi konsisten tiap minggu itu Sabtu atau Minggu kita puterin lagu Manuk Dadali atau Sabi Lulungan, pokoknya yang Sunda gitulah. Nggak ada rencana buat muter lagu Kenny G teh biar kayak Gramet kayak Gramet gitu. Teneneo gitu. Bisi bapak pengertian kan. Bisi tidur gitu. Orang tuh lagu tidur gitu. Oke. Pernah diprotes nggak? Pernah. Bisik gitu. Pernah. Woi, gandeng woi gitu. Pernah. Cikutra. Kedengeran nggak yang ngomong gitu? Oh enggak sih, kalau suara di persimpangan enggak kedengeran, cuman dia lapor ke DM kadang gitu. Kan ini yang Cikutra tong sering himbauan soalnya gandeng gitu. Mata kulang ngelanggar gitu. Mana sih? Gitu pernah ada yang itu Cikutra. Sampai ngelapor ke DM katanya jangan sering-sering ini imbauannya di sini soalnya gandeng katanya. Gandeng gitu. kayak AA. Ya, mungkin dia ya ininya. AA cepilna lah dilepaskan, karena simpan dia. Mungkin si A-nya itu yang kita himbau ya. Iya. Jadi merasa apa? Aduh, terganggu gitu ya. Paling mental. malam di untuk CCTV-nya sendiri emang apa 24 jam? 24 jam ngerekam. Ada yang jaga malam nggak? Enggak, kita untuk operatornya sendiri dari jam 6 sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Gitu. Pernah nemu penampakan nggak? Penampakan kecelakaan sering. Penampakan makhluk. Ada di waktu itu pas masih zaman pandemi. Itu kan hantu-hantu yang di Asia Afrika pindah ke Cikapaya. Bukan itu cosplay. Itu saya tahu yang koordinatornya itu, saya kenal itu. Bukan Teddy Cepot itu. Iya, bukan. Bukan itu, maksudnya kita kayak misalnya kan Bandung terkenal dengan kota yang nuansa tradisional dan adatnya tuh masih lekat gitu. Mistis gitu. Iya, seolah itu teh kesannya mistis gitu. Jadi kayak kan ya sekarang kan banyak tayangan-tayangan mistis di YouTube lah di mana gitu, memperlihatkan kalau di jalan itu SEO, jalan itu SEO gitu. Pernah nggak menemukan salah satu mitosnya itu? Enggak. Aman semuanya. Aman. Apa nggak berani ngelihat? Enggak sih, emang aman-aman aja. Misalnya tiba-tiba di CCTV jalan Dago misalnya. Enggak sih. Ada yang loncat. Paling ngeblur aja. Tiba-tiba kameranya ngeblur gitu. Terus sudah normal lagi gitu doang sih. Tapi sistem itu asa biasa aja gitu mah. Paling penampakannya mah di CCTV ruangan ruangan ATCS. Oh ada di situ mah. Oke. Baik kalau begitu. Pantesan nggak ada shift malam ya. Belum ada ya, maksudnya ya. Ada, makhluknya mah ada gitu. Ada makhluknya. Cuman ya nggak melanggar berarti ya kan? Ya kan makhluknya nggak melanggar berarti. Dan viral bener. Ya. Oke, nah ini pernah dapat ini nggak sih teh somasi atau maksudnya kayak ada orang yang dijadiin konten gitu, terus tidak terima. Orang itu tidak diterima buat direkam dan dipublish di sosial media. Ada. Akhirnya, saya nggak mau take down, gitu. Ada. Dulu pas anak sekolah. Karena dia nggak pakai helm, terus bawa motor yang dimana di peraturan sekolahnya tuh nggak boleh bawa motor gitu. Kecuali kalau udah punya SIM. Iya. Terus kita pantau ada tuh, terus kita di up kan sama ATCS, terus marah-marah di DM katanya. Gara-gara kalian saya dimarahin guru gitu. Padahal kan ya. Terus kenapa dong bawa motor kan padahal udah jelas gak boleh gitu kan. Cuman ya udah silakan datang ke kantor, nanti kita kasih surat tilang dari kepolisian gitu. Jadi nanti
dipertemukan dengan kepolisian lah gitu, karena kan itu pelanggaran dan perlu ditilang. Akhirnya udah dia malah ngehapus DM-nya. Meroda. Tapi pernah ada juga dulu mah yang akang-akang gitu udah dewasa lah, udah kerja, dia nggak pakai helm, terus kita up ke medsos, dia gak terima. Terus, karena dimarahin mertua, nggak? Iya, katanya teh bilangnya gini, apa nama keluarga saya jadi tercemar gitu. Itu kocak sih DM-nya, kayak dia tuh marah-marah katanya gara-gara itu jadi saya tercemar, nama keluarga juga jadi ikut tercemar karena dia tuh bilangnya kayak keluarganya tuh terpandang lah gitu. Makanya terus, kalau merasa derajatnya tinggi, tolong perilakunya juga harus tinggi. Terus pas gitu ya udah akhirnya dia datang kan ke ATCS. Terus bikin surat perjanjian gitu. Kita mau take down, kita mau hapus itunya, tapi dengan syarat dia ikut kegiatan-kegiatan relawan. Kan kita juga ada kayak Edan Sepur kayak gitu kan. Oh, itu bagian dari ATCS? Ya, ada Aga kan Mimin Cadel, dia kan koordinatornya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa kita hapus, tapi ketika kegiatan kerelawanan ini datang ya, wajib datang gitu, wajib ikutan. Itu dari pas dia udah tanda tangan sampai sekarang nggak pernah ada ikut. Ya karena kan gengsinya tinggi tadi kan. Ya. Merasa udahlah gitu. Ya itu dia tadi, kalau merasa derajatnya tinggi, coba untuk perilakunya juga diperbaiki gitu, supaya mencontohkan baik untuk orang lain gitu. Bener. So bijak saya ya jadinya. Aduh, mohon maaf gitu. Tadi. Opini aja itu mah ya. Oke, ada yang pernah ngontrol ke kantor nggak? Kantornya di mana sih kalau boleh tahu? Di Balai Kota. Kita ada 2 kantor. Yang pertama itu di Jalan Sorge BLA. Itu di Gede Bage kita ada. Itu kantor di sub utamanya. Terus kalau ATCS-nya mah kita di Balai Kota. Jalan Wastu Kencana nomor 2. Oke, baik tuh. Ada pernah yang ngontrol nggak? Pernah, dulu tuh kita imbauan yang ngerokok. Padahal beliau mah enggak bukan yang merokoknya. Kita tuh fokusnya tuh ke yang merokok, bahkan netizen juga mungkin fokusnya ke merokok. Tapi di sebelahnya itu ada ibu-ibu yang yang in frame lah gitu, yang in frame di poster Kang, bukan video gitu. Imbauan jangan merokok sambil berkendara gitu. Terus dia langsung datang, hapus gak? Soalnya ini ada saya ini di sini cenah. Padahal gak tidak menunjukkan si ibunya. Netizen juga gak akan ngeh gitu kalau itu si ibu gitu. Ini saya gara-garanya tuh dikirimin di WA katanya sama temennya. Ini Bu masuk akun ATCS gitu. Pas dilihat mungkin dia dikiranya masuk akun ATCS melanggar gitu kan. Padahal mah dilihat dulu ibu ini kontennya apa gitu. Akhirnya udah kita take down, terus kita bikin lagi poster yang si ibunya kita blur. Oh enggak, si ibunya ganti jadi Pikachu. Ulah lucu ting Pikachu. Pikachu yang di jalan-jalan. Oke. Ada yang pernah minta bantuan aneh-aneh gak ke ATCS? Misalnya, Min, saya mau nikah nih gitu, tolong buat ini jalannya. Kalau jalan masih enggak. Datang ke kantor minta bantuan aneh-aneh. Enggak sih, paling ini yang pernah yang waktu nikah. Jadi dia mau OTW ke hotelnya, minta difotoin dulu dari CCTV, paling gitu sih. Tapi dia lewat DM, kalau datang secara langsung sih enggak sih. Enggak ya, enggak ada ya, belum ada. Oh ini, apa? Itu Prewedding di kantor ATCS? Bukan, Arin kan pernah viral. Oh iya, yang mana? Yang tampil. Oh iya, bener nu pis-pisan si Arinnya. Aneh. Itu kan sampai viral di YouTube juga, banyak banget yang nonton. Oh iya? Iya. Itu teh di mana sih dia teh kenanya? Di Simpang Pascal Cokro yang RSAS. Oh. Itu awalnya nge-WA, teh aku lagi di sini, pas aku arahin kameranya. Jogedan. Enggak apa-apa lah, emang Arin orangnya ceria. Ceria banget. Arin orangnya ceria. Oke. Nah, ini tadi kan seperti bilang ada Edan Sepur nih yang disiplin perlintasan rel kereta api gitu kan. Ada lagi nggak dari ATCS yang bisa dibilang kerjasama lah gitu? Kerjasamanya dan kegiatan sosialnya. Kalau sebelum pandemi kita sering ada tuh namanya intip disiplin. Jadi intip disiplin itu kegiatan masyarakat boleh datang ke ATCS, ikut merasakan imbauan langsung yang tentunya didampingin sama petugas juga. Terus bisa juga kita kasih penjelasan bahwa ATCS itu seperti ini, terus ATCS tuh fungsinya apa aja. Karena kan yang banyak orang tahu tuh ATCS cuma bisa
memviralkan inilah ya pelanggaran gitu, padahal tuh fungsinya banyak banget gitu. Nah kita jelasin juga kayak gitu. Terus selain itu kegiatan intip disiplin ada juga Sabtu Seru. Kalau Sabtu Seru hampir sama kayak intip disiplin, cuman lebih ke anak sekolahan kayak dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu mereka bisa datang ke ATCS, mengunjungi ATCS dan bisa langsung imbauan juga gitu. Terus kalau sekarang sih apalagi nanti setelah pandemi mudah-mudahan cepat beres ya. Tahun depan mudah-mudahan sudah selesai itu di kantor ATCS, kantor yang di Gede Bage itu lantai 4 ada BITS, itu lebih luas lagi areanya. Jadi buat masyarakat yang mau edukasi, yang mau tentang ketertiban lalu lintas itu bisa datang ke sana kayak gitu. Oke, langsung meninjau ke sana ya. Iya, dan dikhususkan langsung. sih anak sekolah karena kan fasilitasnya juga cukup banyak di sana. Gitu. Oke, baik. Terus di Pasteur katanya ada juga teh yang relawan disiplin lalu lintas. Iya. Itu bagian dari disiplin Sukajadi. ATCS juga nggak? Kita sering bantu sih, kita sering kerjasama. Sebetulnya itu dari kewilayahan, dari wilayah Sukajadinya sendiri. Namanya itu disiplin Sukajadi. Nah, mereka ngebantu. Kadang kita juga dari petugas disub pun ada yang mendampingi gitu. Biasanya dari bidang PDKT yang sering ada di lapangan. Nah, mereka mendampingi. Selain itu, nah kita ATCS memantau kegiatan mereka sambil kita bantu capture juga karena mereka tuh sering seneng gitu kalau dapet capturean dari ATCS, difotoin dari ATCS terus mereka seneng gitu. Jadi kita bantu. Selain itu juga kita bantu imbauannya secara langsung juga gitu, ngebantu imbauannya gitu. Oke, pokoknya mah saling membantu gitu ya. Untuk beberapa juga mungkin ada wargi Bandung yang punya gerakan relawan yang pengen juga untuk dibantu sama ATCS juga terbuka ya. Betul. Buat mengajukan diri gitu misalnya. Hayu banget gitu. Misalnya saya mau bikin gerakan disiplin berlalu lintas di daerah mana, sok gitu ya. Untuk lingkup kota Bandung berarti. Iya, lingkup kota Bandung. Kalau misalnya yang di Sumedang, wah, tidak terpantau. Masuknya ke Sumedang. Biasanya ada yang di Cadas Pangeran, pengen dipantau kan sama ATCS. Dong nanti. Justru biar tahu hilangnya kemana teh. Biar kepantau orai koneng ya. Orai koneng itu kumaha. Saya mah kalau lele koneng tahu. Orai koneng mah taunya piton. Saya orai koneng taunya kalau buat di tempat wisata itu kan ada orai koneng. Irfan Hakim punya kan. Lucky Hakim punya orai koneng mah. Sama Yana Suparlan. Gitu. Mungkin kayaknya perlu gak sih kayak gitu. Kan ini ATCS Kota Bandung ya di Kota Bandung gitu ya. Kalau Cadas Pangeran udah masuk ke Kabupaten Sumedang nih kalau salah. Iya, Sumedang. Ya, Sumedang lah gitu. Itu perlu gak sih titik-titik kayak gitu kan? Nah di Bandung ada juga mungkin beberapa titik yang gak terpantau sama ATCS itu teh kegiatan kriminalitasnya teh cukup banyak juga kan. Cara memantaunya gitu gimana sih maksudnya untuk supaya tahu? Sebetulnya ATCS itu sendiri kameranya tuh berpusat di persimpangan karena kan tujuan utamanya untuk mengendalikan lalu lintas kan. Aja berarti ya. Jadi memantaunya tuh tujuannya itu. Tapi selain CCTV ATCS ada juga CCTV punya dinas lain seperti Diskominfo. Mereka punya juga punya tersembunyi tapi mereka mah ya? Iya, di ruas jalan. Nah, cuman memang tidak kebanyakan kan yang taunya tuh ATCS aja gitu ya. Padahal mereka tuh ada juga dan bahkan mereka punya aplikasinya juga gitu. Aplikasi buat streamingnya juga gitu. Selain BCC ada juga PU pekerjaan khusus. Umum. Ya, itu mereka CCTV-nya ada yang buat mantau banjir. Gitu. Tapi bisa kelihatan juga jalannya, ruas jalannya karena kan kepantau juga. Selain itu juga ada yang swasta kayak gitu yang punya CCTV di ruas jalan maupun di persimpangan, cuman ya mungkin tidak di up aja atau belum ke up aja mungkin. ATCS juga mudah-mudahan nanti kameranya lebih tersebar lagi karena kan ini belum semuanya juga. 99 titik 232 tuh belum semua, bahkan Ledeng juga kita belum, mudah-mudahan tahun depan lah kita amin. gitu, ada lagi biar lebih menyebar lagi gitu. Amin. Kalau bisa di rumah saya ada juga tuh. Waduh. Rawan pencurian Aduh, pencurianan ya, helm. Sendal tapi curi sendal ditiru asli tempat orang. Orang lagi tua Aduh. Oke. Nah, kalau ada CCTV rusak biasanya benernya berapa lama teh? Sempat ada gak sih kayak ini yang di Simpang Pasir Kaliki rusak gitu. Langsung dibenerin atau gimana dia? Iya, langsung dibenerin, itu dibantu sama teknisi ATCS. Tapi dicek dulu nih rusaknya karena apa? Karena suka beda-beda kan, apakah itu karena memang
perangkatnya atau mungkin pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar tuh bisa orang-orang kayak berandalan gitu. Enggak sih, lebih ke misalnya kehujanan ya, jadi China ngeyembe. Ngeyembe di situ ya. Jadi menggenang guys. menggenang, nah itu kok ngeyembe sih. Ngeyembe, jadi nyorono ke handap gitu. Jadi ngeblur, kadang juga berkabut gitu. Jadi dibenerin kan sama. Kalau berkabut tuh kayaknya ada yang ngiseng gitu teh. Ada yang gitu. Paham saya. Iya. Baunya sampai sini, sampai kantor. Nggak sih, kebanyakan itu. Jadi dicek dulu rusaknya karena apa. Nanti sama teknisi dibenerin. Apakah mungkin dielap juga perlu, atau ada juga beberapa CCTV yang memang harus diganti perangkat gitu. CCTV-nya diganti? Iya, CCTV-nya diganti. Pakai apa? Canon? lebih HD aja kualitasnya. Oh, lebih HD. Iya dong, jangan salah. Iya, karena CCTV ATCS tuh pori-pori juga bisa kelihatan. Oh iya. Buset, detail banget ya. Pasti pakai kamera Sony. Yang mahal. Sony Wacom tapi. Oke, gitu. Berarti itu ya, kalau misalnya ada kerusakan atau apa langsung ditangani. Dan kalau rusak si unitnya itu langsung diganti baru atau ini dulu diperbaiki dulu ke kantor. Kantornya di Gede Bage, diperiksa dulu, dibenerin dulu. Kalau misalnya masih bisa nih terselamatkan ya dibenerin, terus dipasangin lagi. Kalau misalnya tidak ya ganti perangkat. Gitu. Ya, diopename dulu lah ya awalnya mah ya. Ini rusak selain rusak CCTV juga sering kan kayak TL-nya error, tiba-tiba merah kuning hijaunya nyala bersamaan. Oh iya tuh. Nah itu sering kan. Nah itu biasanya yang ditemukan sama teknisi itu rusaknya karena ada cicak. Oh, kesetrum. Ya jadi cicaknya masuk ke perangkat yang ada di persimpangan, terus kapanggang gitu. Jadi cicak bakar. Siapa yang mau? Saya tidak. Itu sering banget kayak gitu. Terus yaudah dilepas cicaknya, dibenerin lagi, udah normal lagi. Oh. Gitu. Unik-unik lah. Kenapa ya cak-cak teh nggak ke TV? TV aku di rumah dulu kena cak-cak teh. Iya, jadi awalnya mah indikasinya naka bentar gelap cuy ini mah. Kena halilintar. Efek teh cak-cak di jorona. Kepanggang. Suka aneh, kepanggang asli. Nah, kedepannya teh untuk program dari ATCS apa yang akan dikerjakan? Tadi kan sudah ada rencana, insya Allah kalau misalnya pandeminya udah selesai, mereda lah gitu ya. Even mungkin belum sepenuhnya selesai karena kita harus tetap berhati-hati gitu ya. Akan ada program yang tadi bisa kunjungan ke kantor ATCS yang ada apa tadi BTS? BITS. Ya itu apalagi? Programnya semoga nanti bisa lancar ya, itu program ketertiban lalu lintas. Jadi dari Bandung untuk Indonesia. Nanti untuk anak-anak dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah kita bisa belajar ketertiban bersama gitu di BITS. Selain itu juga kita program selanjutnya banyakin lagi parodi yang lebih kekinian karena ternyata banyak juga masyarakat yang menanti-nanti gitu. Sementara kan kalau bikin parodi itu kita nunggu ide yang pas gitu kan ya, tidak bisa menyesuaikan langsung, gitu ya. Iya, jadi itu sih. Terus selain itu juga untuk kamera mungkin nanti bisa lebih tersebar lagi lah. Waduh, mantap, kamera lebih tersebar. Ya, karena pimpinan kami juga asik banget gitu. Jadi ngedukung banget tentang ATCS ini, support banget. Jadi mudah-mudahan tahun depan udah menyebar lagi kamera yang bisa kita pantau gitu. Amin. Jadi ruas-ruas jalan kecil pun terpantau nantinya ya, nggak cuman karena sekarang kan diprioritaskan adalah ruas-ruas jalan yang bisa dibilang jalan protokol sama jalan-jalan besar gitu ya, untuk memantau untuk memantau kemacetan dan lalu lintas yang ada di sana gitu. Nanti mah mungkin sekitaran di Pati Ukur. Di DU udah ada belum sih? DU tuh paling Simpang Dago sama Cikapayang Dago. Itu yang protokolnya ya. Gitu. Mungkin nanti di DU deket mana Unpad gitu misalnya ada juga. Mudah-mudahan ya. Oke, baik. Ada pesan yang ingin disampaikan teh buat warga Bandung, himbauan gitu supaya tidak dikontenin gitu ya. Tapi nggak apa-apa sebenarnya dikontenin tau. Menarik gitu, jadi kayak hiburan, diambil positifnya aja. Tapi pernah ini ada yang minta dijadiin himbauan, ada yang minta dijadiin parodi. Jadi dia udah sengaja di persimpangan, Min saya lagi di persimpangan ini, tolong dipantau dari arah sini pakai motor ini, warnanya ini. Terus pas kita pantau, oh iya ada gitu. Terus dia langsung gini. Pernah viral juga itu, dia langsung bergaya aja gitu.
Banci tampil ya kalian ya. Gitu. Kalau untuk imbauannya sendiri ya gak lelah untuk mengingatkan semoga tetap tertib dan disiplin. Nah itu. Lebih sadar dan paham gitu. Karena sebetulnya pasti sudah tahu bahwa mereka melanggar cuman betul. Kurang sadar aja gitu. Jadi semoga lebih sadar lagi. Iya benar. Coba sadar akan ketertiban lalu lintas. Berwudu sebelum berlalu lintas ya supaya sadar gitu. Kalau menerobos lampu merah itu berbahaya. Bahaya buat diri sendiri juga bahaya itu ya. Banget. Mending kalau kecelakaannya buat diri sendiri aja, tapi orang lain yang sudah tertib kan itu kasihan gitu kan. Jadi harus lebih sadar dan lebih paham lagi akan ketertiban lalu lintas, lebih hati-hati dan protokol kesehatannya juga jangan lupa harus tetap dipatuhi ketika berkegiatan di luar rumah untuk menggunakan masker gitu. Terus selain itu juga perlu diingat bahwa kecelakaan itu bermula dari pelanggaran. Banyak sekali kita juga mantau kecelakaan gitu ya, kepantau kecelakaan itu bermulanya dari nerobos lampu merah atau berhenti di sembarang tempat. Itu kan pelanggaran semua kan. Pelanggaran ya. Jadi lebih ingat, lebih sayang keluarga di rumah gitu. Bener. Bahwa ada yang menanti. Bener, ada yang menunggu keluarga di rumah. Iya, walaupun jomblo tapi ada keluarga. Ada keluarga, tenang, kalem kalem, tenang kata mah ya. Dan ini jangan egois aja sih. Nah itu di jalan. Karena kan kadang juga kemacetan itu terjadi karena egois dari tiap individu yang kayak lagi macet kan nerobos ke kanan ke kiri. Ya mending lah kalau motor satu baris mah mungkin masih bisa ditolerir meskipun itu sebenarnya melanggar juga kan. Tapi kalau udah jadi antrian yang banyak, akhirnya menutup jalan dari arah sana jadi macet kedua arah kan. Betul sekali. Apalagi kalau misalnya mobil yang tersabaran gitu tiba-tiba nyalip gitu, mundur ayah depan susah jadi mau kemana? Serba kan? kena. Iya kayak film warkop jadinya. Maju kena mundur kena. Iya maju kena mundur kena gitu. Sama ini Kang imbauan tambahan juga nih buat warga Badung mau pemuda atau siapapun kalau misalnya merayakan ataupun mengekspresikan kesedihan kesenangan itu jangan dengan konvoy. Apalagi ugal-ugalan itu tolong banget jangan karena berbahaya gitu ya. Selain berbahaya banget terus juga perlu diingatkan lagi kalau misalnya kalian tuh terpantau sama CCTV gitu. Memang pas kejadiannya mah kalian aman tapi bisa aja kan nanti ada yang dirugikan terus datang ke kantor ATCS dan terpantau wajah-wajahnya kan. Itu yang repot juga orang tua kalian sendiri gitu. Jadi tolong banget kalau mau merayakan atau mengekspresikan apapun yang kalian rasakan tidak dengan konvoy kayak gitu. Itu dia himbauannya ya, pokoknya selain Tuhan yang selalu melihat, ATCS juga selalu melihat di jalan raya ya. Pokoknya tindak tanduk kamu di jalan raya itu terpantau di 90 berapa titik tadi tuh? 99 titik 232 kamera. 99 titik di Kota Bandung kamu terpantau kegiatannya, jangan aneh-aneh ya. Bahkan ada satu persimpangan kameranya ada 9 loh. 9 tiap sudut itu mah. Kumaha itu mau bisa gerak ya. Oke deh, kalau gitu Teteh atur nuhun ya. Siap, sama-sama Kang. Nanti kalau aku mau nanya lagi, aku undang lagi tapi harus ramean kali ya. Ini mah. Nanti kalau aku main ke sana lah. Iya dong, main. Aku pengen menegur. Ayo. Tapi sieun. Lihat teks aja. Iya benar harus baca teks ya. Oke, baik kalau gitu Teteh atur nuhun. Sami-sami. Sehat selalu ya. Salam buat teman-teman di ATCS sana. Siap. Oke, baik. Mangga diopi. Iya, siap. Pasti udah lapar.